adalah kerinduan hati kami umat-Mu di Bethlehem untuk menjadi serupa dengan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, semakin disempurnakan, semakin menyerupai Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami siap membentuk dengan firman-Mu pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, hujan deras sejak tadi malam, luar biasa, bahkan sampai pagi tadi mendung, masih hujan beberapa lokasi. Kalau kita tidak bersungguh hati menghadap Tuhan, tentu kita akan jadikan itu semua alasan yang tepat. Tapi perjuangan kita semua untuk datang ke tempat ini dengan berbagai halangan rintangan, itu semua sangat dihargai oleh Tuhan. Di antara kita juga ada yang sakit. Puji Tuhan, pagi ini semua bisa hadir di tempat ini. Yang sakit, yang baru saja operasi, yang sudah beberapa minggu operasi, ya, semua hari ini sudah bisa hadir. Ya. Tentu ini perjuangan yang tidak mudah, tapi dengan perjuangan yang tidak mudah dan tentu sangat berat, untuk tetap melangkahkan kaki ke rumah Tuhan beribadah, saya yakin Tuhan sangat menghargai pengorbanan itu semua. Dan di depan tadi tim pujian penyembahan, yang song leadernya sudah beberapa waktu yang lalu juga sakit. Dan kemarin juga suaranya serak-serak basah, merdu sekali. Sampai hari ini masih kedengaran serak-serak ya. Pemain drumnya juga luar biasa. Walaupun ini kalau ukuran standar, katanya pemusik yang standar, itu tidak memenuhi syarat. Mungkin loh ya, saya tidak tahu musik. Tapi bagi kami yang memuji Tuhan, kami tetap bisa memuji dengan sukacita. Amin, saudara. Amin. Kami tetap bisa memuji Tuhan dengan berkeringat. Puji Tuhan. Amin, saudara. Kami tetap bisa memuji Tuhan dengan bersungguh hati. Dan setiap perjuangan tim musik, ya, baik yang sehat ataupun yang sakit ataupun yang baru belajar, ya, melayani Tuhan, saya yakin Tuhan mencatat dan menghargai setiap perjuangan kita itu. Karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Oh, berarti sudah menemukan semua. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi ini yaitu ayo ukur level rohanimu. Ayo ukur level rohanimu. Saudara, firman Tuhan minggu lalu diambil dari kitab Zakaria pasal 2.
Persamaannya, kalau dalam Zakaria ada perintah juga untuk mengukur, tapi yang diukur adalah Yerusalem. Dalam Wahyu 11 ayat 1 ini ada perintah untuk mengukur. Apa yang diukur? Bait suci Allah, mezbah, dan berapa yang beribadah di dalamnya. Dalam kitab Zakaria merupakan ayat nubuat, firman Tuhan yang bersifat nubuat. Saat firman itu ditulis, peristiwanya belum terjadi dan akan terjadi kelak dalam waktunya Tuhan. Demikian juga dalam kitab Wahyu 11 yang kita baca ini. Ini juga kitab nubuat, pewahyuan. Pada saat firman ini diterima dan ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, firman Tuhan ini belum terjadi dan nubuatan akan terjadi, akan tergenapi dalam waktu dan rencananya Tuhan. Kalau minggu lalu kata mengukur itu berarti menetapkan batas-batas milik kepunyaan Tuhan yang akan dipelihara, akan dilindungi, akan disertai oleh Tuhan dengan penuh kemuliaan. Maka pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Wahyu 11 ayat 1 dan 2 ini, untuk mengukur level rohani kita masing-masing. Tidak perlu menilai tetangga kiri kanan kita, muka belakang kita, tetapi melihat ke dalam diri kita masing-masing dan mengukur tingkat kerohanian kita. Kata mengukur, ukurlah. Itu kita disuruh untuk melihat seberapa perkembangan, pertumbuhan kehidupan rohani kita. Nah, dikatakan tadi dalam ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Mengukur. Apa yang harus diukur dalam perintah ini? Yang pertama adalah bait suci Allah. Sekali lagi, ini adalah firman Tuhan yang bersifat nubuatan yang pada saat itu belum tergenapi. Kalau dikatakan dalam perintah ukurlah bait suci Allah, coba kita melihat pada saat itu, saat Rasul Yohanes menerima firman Tuhan ini, apakah mungkin Rasul Yohanes yang sedang dalam pembuangan di satu pulau terpencil yang bernama Patmos akan pergi dengan mudah ke Yerusalem untuk mengukur bait suci Allah? Tentu itu hal yang mustahil, karena Yohanes sedang dalam pembuangan, dalam hukuman. Tidak mungkin dengan serta-merta Yohanes membawa alat ukur yang dimaksudkan dalam penglihatan itu lalu pergi ke kota Yerusalem yang jaraknya jauh, di mana di Yerusalem itu ada bait suci Allah. Dan sejak Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Yohanes tidak pernah kembali
ke Yerusalem, apalagi masuk bait Allah sampai matinya. Loh, kalau begitu, apakah mungkin pengertian bait suci Allah itu mengacu kepada bait suci pada zaman Yohanes masih hidup? Yang tentu bait suci pada waktu itu sangat-sangat sudah berbeda, sudah kacau. Jadi tidak mungkin perintah untuk mengukur bait suci Allah ini perintah untuk mengukur bait suci yang di Yerusalem. Lalu ada yang berkata, wow, perintah mengukur bait suci Allah ini adalah bait suci nanti kelak di Yerusalem baru. Ketika Yerusalem dihancurkan, ketika langit dan bumi dihancurkan, lalu akan turun Yerusalem dari surga, dan di sana ada bait suci Allah. Maka bait suci Allah yang turun dari surga itulah bersamaan dengan Yerusalem baru itu yang diperintahkan oleh Tuhan, diukur oleh Yohanes. Apakah mungkin juga? Lalu untuk apa Yerusalem baru, bait Allah di Yerusalem baru itu diukur? Untuk apa? Toh yang masuk ke sana orangnya sudah pasti dipilih, terpilih oleh Tuhan. Tidak ada orang berdosa yang masuk ke kota Yerusalem baru lalu apalagi diam di bait suci Allah di Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru yang turun dari surga hanya dihuni oleh orang-orang yang dianggap layak oleh Tuhan. Baik saat Yesus datang di awan-awan, maka yang mati dalam iman akan pertama-tama diangkat dengan tubuh kemuliaan oleh Tuhan. Lalu yang setia dan masih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan selagi masih hidup dan masih hidup, Tuhan Yesus datang, dia akan diangkat dalam kemuliaan. Ada pertemuan di sana dengan Tuhan Yesus. Pertemuan di awan-awan. Berarti apa? Yang sudah masuk di bait suci Allah di Yerusalem yang turun dari surga tentu adalah orang-orang yang sudah ditebus dosanya, orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Berarti pengertian mengukur bait suci Allah ini bukan bait suci Perjanjian Lama ataupun bait suci Yerusalem baru kelak. Lalu bait suci yang mana yang akan diukur, yang diperintahkan dalam pewahyuan ini? Hanya ada satu jawaban dalam kitab Korintus. 1 Korintus 3 ayat 16, 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dengan singkat dikatakan bahwa kamu jemaat di Korintus adalah bait Allah yang hidup. Karena Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Lalu ayat 17 bagian akhir, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kamu siapa? Jemaat di Korintus adalah bait suci Allah. Apakah terbatas hanya jemaat Tuhan di kota Korintus yang merupakan bait suci Allah? Bukan. Tetapi juga setiap orang yang percaya Tuhan Yesus yang di dalamnya ada Roh Kudus, dia adalah bait Allah yang hidup. Dia adalah bait Allah yang kudus. Termasuk saudara dan saya jemaat Tuhan di Bethlehem.
Seluruh sidang jemaat Allah di Bethlehem yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus disebut bait suci Allah. Bait suci Allah. Kalau sidang jemaat di Bethlehem adalah termasuk bait suci Allah, kalau begitu dihubungkan dengan firman Tuhan ini dengan perintah ukurlah. Apa maknanya dalam hidup kita? Yang diukur apanya kita sebagai bait Allah? Kalau diukur tinggi Pak Slamet 172 cm. Apa gunanya diukur tingginya? Kalau diukur beratnya Pak Slamet 82. Apa mau dijual per kilo? Kan? Kalau diukur kolesterolnya, puji Tuhan, masih normal. Kalau diukur asam uratnya, juga puji Tuhan, normal. Tapi apa gunanya untuk bait Allah? Tinggi, berat, kolesterol, asam urat, dan apapun yang bersangkut paut dengan fisik kita, tidak ada gunanya diukur untuk bait suci Allah. Yang diukur apanya kalau begitu kita sebagai bait suci Allah itu? Yang diukur apanya? Tingkat kerohaniannya, tingkat pengenalannya dengan Tuhan. Ya, kita pelajari dari ayat di Korintus ini tadi. Bait suci Allah itu mengacu kepada gereja Tuhan, termasuk kita gereja Bethlehem, secara persekutuan bersama. Tapi bait suci Allah juga mengacu kepada setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, yang di dalam kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Kalau begitu apanya yang diukur dari kita? Yang pertama yang diukur itu dalam hidup kudus. Tadi dikatakan ayat 17, sebab bait Allah adalah kudus. Saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya, gereja Tuhan, bait suci Allah dikuduskan. Tetapi apakah titik sampai di situ? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Tidak. Sejak kita percaya bahwa Yesus sudah menguduskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, untuk selanjutnya kita harus hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu dikuduskan oleh firman. Kalau hidup kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sama artinya kita hidup dalam kekudusan. Ada orang berkata, saya sudah percaya Yesus, darah Yesus menyelamatkan saya. Titik. Tapi dalam hidup sehari-hari sembrono, ngawur, bahkan bertolak belakang dari firman Tuhan. Orang yang percaya Yesus disucikan oleh darah Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus, dia akan dituntun untuk hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, yaitu jalan firman Tuhan. Selanjutnya, selain diukur dalam hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, selanjutnya kita apa yang diukur dari kita sebagai bait suci Allah? Kembali dalam pembacaan kita tadi.
Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu siapa? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Di dalamnya ada Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tantangan, halangan, rintangan selalu ada. Tetapi Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap perintangan, untuk terus berjalan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang diam di dalam kita itu juga yang akan mengeluarkan buah-buah yang indah, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus yang diam dalam diri orang percaya, Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu, diriku, dalam diri kita, jemaat Tuhan di tempat ini, akan membuat kehidupan kita itu indah dan sangat berguna, karena akan mengeluarkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Ayo kita ukur. Tadi yang diukur kekudusan kita, sejauh mana kita sudah mentaati firman Tuhan. Ayo kita ukur yang kedua ini. Dalam diri kita sudah keluar berapa buah roh yang muncul. Ketika kita disakiti orang, masih adakah kesabaran dalam diri kita? Atau justru amarah yang muncul? Ketika terjadi sesuatu mendesak, masihkah ada roh penguasaan diri dalam diri kita? Ketika sesuatu yang sulit, pahit, datang dalam hidup kita, masihkah ada sukacita dalam hidup kita? Ayo kita ukur satu persatu. Tentang sukacita, tentang kasih, tentang kelemah lembutan, tentang penguasaan diri, tentang kesabaran. Apakah itu sudah nampak dalam diri kita? Ayo kita ukur sejauh mana pertumbuhan rohani kita, level rohani kita dalam hal buah roh ini. Yang ketiga, selanjutnya, tentang bait suci, apa yang diukur? Dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu saya baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Nah, kalau dalam terjemahan yang biasa, terjemahan baru, sebab semua orang yang dipilihnya, semuanya dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Saudara dan saya yang sudah dipilih, dipanggil dan dipilih. Untuk apa? Dipanggil dan dipilih untuk apa? Ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus.
Dalam hal apa kita menjadi serupa dengan Kristus? Berkali-kali firman Tuhan katakan, hendaknya kita mengikuti jejak atau teladan Yesus. Ketika Yesus datang ke salib, dihina, dilecehkan, apakah yang muncul dari mulut Yesus adalah umpatan dan amarah terhadap mereka yang telah menyalibkannya, yang telah menyiksanya? Tidak. Malah Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ketika Yesus menghadapi satu pelayanan yang begitu besar, pelayanan yang begitu banyak untuk dilayani, berkali-kali juga Alkitab mencatat dalam kitab Injil, keempat Injil, pagi-pagi benar Yesus pergi kemana? Ke tempat yang sepi. Untuk apa? Berdoa. Sejauh mana kita meneladani Yesus? Ketika siang hari sudah sibuk dengan pelayanan, berkali-kali juga Injil mencatat Yesus pergi mengasingkan diri di tempat yang di gunung untuk berdoa. Sejauh mana dalam hal ini kita bertumbuh seperti Yesus dalam hal doa? Ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus melawan iblis dengan firman-Nya. Yesus tetap kokoh menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Sejauh mana? Ayo kita ukur. Kita meneladani Yesus, mengikuti Yesus. Sejauh mana kita serupa dengan Yesus dalam melawan setiap godaan iblis, melawan apapun tantangan hidup ini, tetap berdasarkan firman Tuhan. Ataukah kita mencari pertolongan lain? Ataukah kita mencari apa kata dunia? Kalau kita memang sungguh-sungguh mau serupa dengan Yesus, maka dalam hal menghadapi cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan, hendaknya kita serupa dengan Yesus. Melawan setiap godaan cobaan itu dengan firman Tuhan. Kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, jangan lakukan. Justru ketika kita melawan setiap godaan, tantangan, rintangan dengan firman Tuhan, disitulah kita akan mengalami betapa hebatnya kuasa firman. Banyak hal yang bisa kita ukur dalam kehidupan kita sebagai bait suci Allah. Baru 3 contoh dalam hal kekudusan itu jangkauannya sangat luas. Lalu kita ukur dalam hal buah roh dalam kehidupan kita, berapa yang sudah muncul dalam diri kita. Lalu dalam hal keserupaan dengan Yesus, berapa kira-kira level kita. Maka mari umat Tuhan di Bethlehem masing-masing mengukur diri kita, pertumbuhan rohani kita sebagai bait suci Allah. Jangan tetap tinggal sebagai kanak-kanak, bahkan bayi rohani. Tetapi ada saatnya kita harus terus bertumbuh, jangan mandek. Jangan menjadi orang Kristen bonsai. Sudah sekian tahun tetap kerdil ukurannya. Tapi bertumbuh, terus bertumbuh dan berbuah sesuai dengan ukuran Tuhan. Halangan, rintangan, kesulitan, tantangan kehidupan ini bukan membuat kita menyerah dengan keadaan, tetapi justru itu akan memacu diri kita semakin kita menjadi serupa dengan Yesus.
Semakin banyak tantangan, semakin beban hidup itu terasa berat, justru itu menjadi kesempatan dan sering kali dipakai Allah untuk membentuk kehidupan kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katanya mau seperti Yesus, semakin disempurnakan. Hidup kita semakin menjadi serupa dengan Yesus, semakin menyerupai Yesus, semakin pas serupa dengan Yesus, persis serupa dengan Yesus. Ayo kita ukur diri kita sebagai bait suci Tuhan. Ayo kita ukur diri kita masing-masing. Hal selanjutnya, apa yang Tuhan perintahkan diukur oleh Rasul Yohanes? Selain bait suci Allah, Tuhan perintahkan untuk mengukur mezbah. Mezbah ini letaknya kalau dalam kemah suci atau dalam bait suci, dalam PL, mezbah ini letaknya di mana? Ada yang ingat pelajaran tabernakel? Mezbah ini letaknya di mana? Ruang kudus. Jadi bait suci atau kemah suci dibagi 3. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di pelataran ada mezbah bakaran dan pembasuhan, kolam pembasuhan. Di ruang kudus tabernakel ada apa? Kaki dian, ada meja roti sajian, lalu yang di tengah mendekati tirai pemisah dengan ruang maha kudus, di sana ada mezbah ukupan. Yang dimaksud untuk diukur ini adalah mezbah ukupan. Mezbah ukupan berbicara tentang apa, saudara? Pelajaran tabernakel. Mezbah ukupan berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Maka firman Tuhan katakan, perintahkan kepada Yohanes untuk mengukur mezbah. Berapa tingkat level doa dan penyembahanmu kepada Tuhan? Kalau sempat saja menyembah Tuhan, kalau sempat saja berdoa, kalau mau makan saja dan mau tidur saja berdoa. Apa begitu? Mezbah doa, penyembahan kepada Tuhan, masa cuma pas doa, makan dan tidur saja? Kalau tingkatannya masih doa makan dan doa tidur, itu baru anak TK. Kan begitu. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dalam hidupnya ada Roh Kudus, selalu dalam hatinya rindu untuk komunikasi kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dalam hatinya ada Roh Kudus, selalu dibangkitkan gairahnya, kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka persekutuan dengan Tuhannya yang hidup itu diwujudkan dalam doa dan penyembahan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Dan rupanya mezbah doa, penyembahan itu harus diukur juga untuk menunjukkan
level tingkat kerohanian umat Tuhan. Sejauh mana pertumbuhan kedewasaan rohani umat Tuhan dilihat dari waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hal mezbah doa dan penyembahan. Ayo tanya ke diri masing-masing. Apakah kita sudah mengkhususkan waktu-waktu kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan selain di jam-jam ibadah kita seperti ini? Ini penting. Maka Tuhan perintahkan untuk mengukur mezbah itu. Tingkat kerohanian orang percaya dilihat dari keseriusannya, kesungguhannya dalam memberikan waktu dalam doa dan penyembahan. Tetapi yang ironis, realita yang kita temui dan kita dapati dalam kehidupan gereja Tuhan, gereja dimanapun, dari jumlah jemaat yang terdaftar, hanya sebagian sangat-sangat kecil yang mau menghadiri ibadah doa. Gereja yang katanya ribuan, tidak ada 10% yang mau ibadah doa dan penyembahan. Bandingkan kalau misalkan KKR full sampai berjubel-jubel, sampai tempatnya enggak muat. Bandingkan kalau konser artis rohani, lagu baru, lagi mau perkenalan lagu baru, ada konser, walaupun bayar mahal, penuh ruangan. Penuh sesak, nyanyi sampai loncat-loncat. Di saat suara berteriak-teriak sampai habis. Karena musiknya lengkap, bagus, soundnya bagus. Tapi begitu kembali ke gereja yang cuma ada ketipung, detak dung dung, detak dung dung dung. Bila roh Allah ada di dalamku. Nyanyinya cuma ada. Mana roh Allah yang menghinggapi saat KKR? Sampai ngiler aku. Mana roh Allah yang masuk ketika memuji Tuhan saat konser dan KKR? Ketika kembali ke gerejanya yang hanya diiringi dengan ketipung dan gitar bolong melempem. Kalau dalam diri kita ada roh Allah, baik alatnya lengkap, pemusiknya hebat-hebat, penyanyinya top marko top, lalu kembali ke gereja kita yang apa adanya, seharusnya semangatnya tidak berkurang. Teriaknya ketika memuji Tuhan, lompatannya ketika bersukacita, ekspresi sukacita itu tidak berkurang. Dimanapun kalau roh Allah ada, kita akan bisa menyanyi bersukacita tanpa alat musik sekalipun. Walaupun pemain musiknya geruda-geradul sekalipun, tetap bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat tanpa tergoda dan terganggu. Walaupun banyak anak-anak kecil ramai, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mezbah doa dan penyembahan ada dalam diri kita, maka kita tidak akan terganggu. Maka disinilah, maka penting ternyata, ukurlah mezbah, ukupan, doa, penyembahanmu. Sejauh mana pertumbuhan rohani kita dalam hal ini? Ayo kita lihat dalam diri kita. Tidak ada gunanya kita kesana kemari berloncat-loncat saat musik
Dan penyanyinya mengajak kita loncat-loncat. Ketika penyanyi kadang-kadang konser, ayo kurang keras, tambah keras lagi, keras lagi, keras lagi. Tapi begitu kembali ke gereja tidak ada alat musik, atau ada alat musik sekadarnya, melempem. Ayo anak-anak muda yang biasa konser, tunjukkan hasil konsermu di gereja lokalmu yang peralatannya, pemainnya serba terbatas. Bukan alat musiknya, bukan pemainnya, tapi apakah ada roh mesbah ukupan dalam dirimu? Doa penyembahanmu kepada Tuhan harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh, bukan karena digaungkan oleh alat musik yang lengkap, oleh artis, oleh siapapun, tapi harus keluar dari diri kita yang dipenuhi Roh Kudus. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Daud dikatakan gila itu raja. Raja tidak menjaga kedudukannya, menari-nari, loncat-loncat. Lawang sudah ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, disentuh oleh Tuhan dengan roh mesbah, doa, penyembahan, pujian. Dia tidak akan pernah bisa diam walaupun mungkin tidak ada alat musik. Maka saya bangga dan bersuka cita ketika Ecak yang sangat terbatas dipakai Tuhan untuk berlatih. Saya bangga dengan teman-teman yang bersungguh hati, walaupun keadaan sakit dan lemah, tetap maju melayani Tuhan dengan suara yang serak dan habis. Terlebih lagi saya percaya Tuhan lebih bangga lagi karena roh pujian penyembahan ada dalam kita. Kita tidak mungkin mengharapkan orang-orang sekitar kita untuk terus menyemangati kita dengan musik yang bagus, dengan suara yang merdu. Kalau kita hanya bergantung dengan sekeliling dan sekitar kita, kita yang rugi. Karena ada saatnya kita akan sendiri, tanpa alat musik, tanpa pemandu acara, tanpa song leader yang suaranya bagus. Pada saatnya kita akan sendiri. Ketika masalah besar datang, ketika badai dalam hidup datang, ketika beban, tantangan hidup datang, apakah kita nunggu ada alat musik yang lengkap, pemain pujian yang bagus, baru kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan? Tidak. Harus muncul dari diri kita, hati kita. Dan itu harus dilatih. Maka firman Tuhan perintahkan, ukur itu mesbah. Mesbah dalam umat Tuhan, mesbah dalam diri orang percaya, untuk berdoa, menyembah, memuji Tuhan, diukur. Itu menjadi ukuran sejauh mana tingkat kerohanian umat Tuhan. Hal selanjutnya, ya, apa yang harus diukur selanjutnya dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-1, Wahyu 11 ayat 1. Ukurlah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah di dalamnya juga harus diukur. Apa ini artinya? Mereka yang beribadah juga harus diukur. Dalam hal apa ini yang diukur? Kesetiaan. Karena orang yang sudah ada di ruangan kudus, bahkan masuk ruangan maha kudus, itu pasti adalah orang-orang yang setia. Sekarang mari kita lihat ke dalam
diri kita sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Apakah kesetiaan kita hanya sebatas di pelataran? Apakah kesetiaan kita hanya sebatas di ruang kudus? Ataukah kesetiaan kita dalam hal ibadah masuk ke ruang Maha Kudus, mengalami Tuhan secara pribadi, bersekutu dengan Tuhan? Setia hanya saudara dan saya, kita masing-masing yang mengukur diri, bisa mengukur diri kita sejauh mana kita setia. Dan tentunya Tuhan akan melihat sejauh mana kesetiaan kita. Tetapi di sini kita diajar untuk mengukur level tingkat kerohanian kita dalam hal kesetiaan sebagai orang yang hadir dalam ibadah. Kenapa Tuhan tidak perintahkan? Ukurlah berapa banyak atau siapa yang melayani. Tapi Tuhan lebih fokus, ukurlah berapa orang yang beribadah. Bukan banyaknya, tapi kesetiaan kita dalam ibadah. Bukan banyaknya orang, tetapi kesetiaan kita dalam ibadah. Kalau kata setia ini bukan sekedar hadir dan absen ceklek seperti orang kerja, tapi hatinya di mana-mana, tidak di lokasi. Yang dimaksud setia dalam ibadah ini adalah setia, tulus, dan penuh kesungguhan. Setia, tulus, penuh kesungguhan dalam hal ibadah. Ukurlah berapa orang. Ukurlah dalam hal kesetiaan, kesungguhan, ketulusan dalam ibadah. Apakah aku termasuk di dalamnya? Kalau misalkan tadi saya memulai ibadah, yang punya HP angkat tangan, diangkat semua. Seperti anak sekolah gitu, lalu diangkat semua. Yang punya HP di silent semua, ceklek silent semua. Yang punya HP di off-kan semua, misalkan begitu. Yang punya HP masukkan di tas. Kalau saya tadi mengawali seperti itu, banyak yang tersinggung nggak kira-kira? Itu saudara. Ya, tidak tersinggung, paling-paling cuma tersungging saja, kan gitu. Ya, tidak tersinggung, cuma tersungging saja. Tapi firman Tuhan, selain kita disuruh untuk mengukur level rohani kita dalam hal kekudusan hidup, dalam hal buah roh yang muncul dalam diri kita, dalam hal keserupaan dengan Yesus, untuk kita mengukur mezbah doa, pujian dan penyembahan, kita juga diperintahkan untuk mengukur kesetiaan, ketulusan dan kesungguhan kita dalam ibadah. Malaikat Tuhan yang melihat itu sudah senyum-senyum. Berapa orang dan sekian ini yang sungguh-sungguh, yang setia dan tulus dalam ibadah. Mungkin diri kita akan berkata, oh bukan aku, kamu itu, kiriku, kananku, depanku, belakangku. Tapi malaikat Tuhan berkata, jangan nuduh orang lain, lihat dirimu. Maka mari kita ukur kesungguhan kita, kesetiaan kita, ketulusan kita dalam hal ibadah. Ini penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin Tuhan perintahkan untuk mengukur. Dan berapa orang yang sungguh-sungguh setia. Berkali-kali Tuhan katakan kawanan kecil, kawanan kecil, kawanan kecil. Memang Injil diberitakan ke seluruh dunia, yang diselamatkan hanya kawanan kecil. Kenapa?
Karena semua yang dipanggil, hanya sedikit yang mau mendengarkan Tuhan. Dan di antara sedikit saya berdoa supaya seluruh umat Tuhan di Bethlehem ini, kan sedikit ini, termasuk yang setia, sungguh-sungguh, dan tulus beribadah. Kadang ini survei yang tren terjadi di gereja-gereja. Jadi tren di gereja-gereja itu ada yang mau hadir kalau hanya tugas melayani. Kalau tidak tugas melayani, tidak hadir. Tren berikutnya, ini penyakit untuk Pak Pendeta termasuk saya loh. Melayani sebanyak-banyaknya dan di mana-mana, pokoknya mau melayani di mana-mana sebanyak-banyaknya. Enggak setia pada panggilan tugasnya. Karena setiap kita dipanggil dengan tugas khusus. Ya kalau kita penginjil, iya penginjil itu memang tugasnya keliling, nginjil kemana-mana. Tapi kalau kita sudah dipanggil menjadi gembala, sukanya masih ngelayap kemana-mana, di mana-mana. Waduh. Ya ditanyakan kembali ke komitmen awal atau ke belajar melihat ke panggilan pelayanan. Dan itu tren terjadi. Itu sebenarnya berkali-kali ketika saya diundang khotbah enggak. Berkali-kali. Mungkin seingat saya sejak Bethlehem, GPT Bethlehem atau GJ Bethlehem sejak berdiri hanya sekali. Kapan? Tukar mimbar MPAG. Ketika ibu saya meninggal, pas di hari Minggu, saya tetap berdiri melayani di sini. Ketika bapak saya meninggal 25 Desember, saya tetap melayani. Belajar setia dengan panggilan. Dan saya mau mengajarkan jemaat, seluruh aktivis, untuk setia kepada panggilan. Sekarang trennya juga gereja, jalan-jalan. Wes kemana saja keliling, tidak punya komitmen bergereja. Ya silakan. Itu hak masing-masing, tidak membatasi. Tapi kalau jemaat yang bertumbuh harus tertanam, berakar, dan bertumbuh di jemaat lokal yang kuat. Silakan bergereja di mana saja. Tidak harus di Bethlehem di sini. Tapi dimanapun engkau pergi, pastikan tertanam, berakar, bertumbuh di sana. Memang gereja tidak pernah menyelamatkan, yang menyelamatkan Yesus. Tapi persekutuan orang kudus melalui gereja Tuhan izinkan untuk membimbing, mewadahi, mengarahkan supaya jemaat Tuhan bisa bertumbuh dengan benar. Saudara bisa bergereja lewat gereja YouTube, ada gereja YouTube. Saudara bisa bergereja dan gereja Facebook, ada banyak. Tapi pertanyaannya, saudara bisa memilah dan memilih mana ajarannya benar atau tidak. Itu masalah. Mana ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terlalu banyak ajaran yang berseliweran di YouTube, di Facebook, di medsos, dan di gereja-gereja. Yang penting happy, yang penting hore. Tapi ketika dipertemukan dengan ajaran yang benar, kadang agak keras, down langsung. Silakan bergereja di mana saja. Dalam katekisasi, baik yang dulu-dulu ataupun saat ini katekisasi
pernikahan etik dan wahyu. Penekanannya sama. Kalau nanti menikah di Blitar dan berjemaat di Blitar, tertanamlah di sana, berakarlah di sana, dan bertumbuhlah di sana, dan berbuah di sana. Kalaupun nanti balik lagi ke sini, puji Tuhan, tapi mau balik ke sini ke Bethlehem, oh enggak Bethlehem gereja kecil, mau cari gereja gede. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak dibatasi, enggak dicegah, enggak digendolin, enggak. Silakan. Tapi jangan pindah-pindah terus. Tertanamlah di situ, berakarlah di situ, bertumbuhlah di situ, dan berbuahlah di situ. Dan berbuahmu lebat. Kadang kalau buahmu lebat, lemparkan ke yang lain. Tapi tertanamnya tetap di situ, kan begitu. Iya kan? Kadang-kadang kan kita nanam mangga itu sampai buahnya itu ke tetangga kan, tetangganya ikut menikmati. Tapi tertanamnya tetap di pekarangan sendiri. Lah kalau gereja juga begitu. Saudara bisa di mana saja silakan, tapi tetap pekarangannya tetap di situ. Berakar di situ, bertumbuh di situ, berbuah di situ. Tapi kalaupun berbuahnya lebat sampai mangklong ke tetangganya, tidak apa-apa, malah bagus. Tetapi berakarnya di situ. Kalau tanaman berakar di kebunnya Pak Agus, sudah berbuah, diambil lagi, cabut di pekarangan Pak Heru. Berbuah lagi, dicabut lagi, ditanam di pekarangan Pak Halim Nusa Dua, keras lagi kayu tanahnya, kan Nusa Dua kan batu putih kan, keras. Lah gimana? Tanaman dicabut, tadinya berbuah bagus, akhirnya ya layu, tidak jadi berbuah lagi, mati. Maka pastikan, kalau bergereja pilih salah satu. Jangan lirik sana, lirik sini. Oke, dalam hal pelajaran boleh, pelajaran Alkitab boleh. Hal-hal yang tidak mengerti, saya senang dengan beberapa jemaat sini ketika tidak mengerti dengan pelajaran diterima dari medsos, tanya, Pak ini benar enggak pelajaran ini? Ya, saya jawab. Itu sebabnya mari, ini perintah Tuhan, ukur berapa orang yang beribadah dalamnya, dalam hal kesetiaan, ketulusan, dan kesungguhan hati. Sehingga setiap kita menjadi jemaat yang menurut pandangan Allah sudah bertumbuh dewasa, dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara sekalian, tadi dalam ayat 2, ayat terakhir itu ayat 2, saudara. Kan cuma 2 ayat tadi ya. Ini yang terakhir ayatnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jangan diukur pelataran sebelah luar. Maksudnya apa? Pelataran bait suci. Ingat, oleh darah Yesus. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, lalu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan ditutup dengan kata, sudah selesai. Apa yang terjadi saat itu? Alkitab mencatat, saat Yesus berkata sudah selesai, maka tirai bait suci Allah yang ada di Yerusalem itu tersobek dari bawah sampai ke atas. Ada berapa tirai dalam kemah suci? Ada pintu gerbang masuk ke pelataran. Dari pelataran ke ruang kudus ada tirai. Dari ruang kudus ke ruang maha kudus ada tirai kedua. Ketika Yesus mati dan kayu salib dan berkata selesai, maka tirai pertama, tirai kedua tersobek. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus, orang yang menyembah Tuhan bisa langsung menghadap Tuhan secara pribadi.
bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak perlu melalui para imam-imam besar. Tetapi di sini dikatakan, kecualikan orang-orang yang terhimpun di pelataran luar bait suci. Jangan kau ukur. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa betapa tren itu benar-benar terjadi. Orang yang mau Kristen hanya suka hura-hura, hore-hore. Tetapi kalau sungguh-sungguh suruh ngukur kerohanian, seperti itu tadi, kekudusan, keserupaan dengan Yesus, buah roh, mesbah doa dan pujian, lalu dalam hal kesetiaan, kesungguhan ibadah, sukanya masih di pelataran. Dikatakan pelataran itu sudah serahkan bangsa-bangsa, campur baur, pemahamannya campur baur, teologinya campur baur, cara penyembahannya campur baur, sehingga tidak bisa membedakan mana ini yang dari Tuhan, mana ini yang benar. Karena sukanya masih di pelataran, tidak mau masuk ke ruang Maha Kudus, padahal tirai pemisah sudah dipisahkan, dihancurkan, disobek tirai pemisah itu. Kita semua bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Jangan tetap tinggal di pelataran, tetapi masuk, mengalami perubahan hidup bersama dengan Tuhan. Ku mau menjadi serupa dengan Yesus, disempurnakan dari waktu ke waktu. Dan hanya oleh darah Yesuslah, maka orang yang di pelataran, awalnya di pelataran, bisa masuk ke ruang kudus, bisa masuk sampai ruang Maha Kudus, mengalami sekinah, perjumpaan dengan Yesus dalam kemuliaannya. Saudara dan saya, jemaat Tuhan di Bethlehem, jangan tetap tinggal di pelataran, tapi masuk sampai ruang Maha Kudus, mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan kita bisa masuk sampai ruang Maha Kudus kalau kita percaya kepada pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Jemaat Tuhan, mari kita ukur level rohani kita, dan kita akan mengalami betapa hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Bukan diinjak-injak oleh musuh, tetapi kita dimuliakan oleh Tuhan. Yang diinjak-injak oleh musuh itu siapa? Yang tetap tinggal di pelataran. Tetapi yang masuk ruang Maha Kudus akan mengalami kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Yesus. Kita akan masuk bersama. Masuk dengan hati Tuhan.